Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Waalaikumsalam. semuanya teman-teman. Senang saya masih bisa bertemu dengan kalian dalam kondisi sehat. Kita bersyukur sampai detik ini saat di luar masih ada pandemi, kita masih dalam keadaan sehat dan masih diberi kesempatan untuk belajar. Karena itu mari kita berdoa, kita bersyukur atas rezeki yang telah diberikan. Semoga tetaplah demikian dan semoga di petang ini kita belajar ini berjalan lancar, koneksi internet lancar. Terus kemudian yang lebih penting lagi apa yang kita sudah korbankan, apa yang sudah kita lakukan di petang ini benar-benar kita mendapat ilmu yang bermanfaat yang menjadi bekal kalian. Ya. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, sebelum kita masuk ke perkuliahan, mungkin mau saya sedikit beri kabar gitu. Mungkin kalian sudah membaca bahwa sudah disahkan undang-undang ya istilahnya dari pemerintah namanya Cipta Lapangan Kerja ya. Tapi yang lebih tepat mungkin undang-undang meroketkan perekonomian Indonesia, karena pada dasarnya undang-undang itu dirancang untuk bagaimana memberi kemudahan, memberi keenakan bagi investor, sehingga nanti kalau misalnya banyak perusahaan yang berinvestasi sini, berusaha di sini, harapannya mungkin bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi tentu mungkin mengorbankan yang lain. Salah satu yang dikorbankan itu adalah tenaga kerja, ya. Kalau bahasa halusnya tenaga kerja, kalau bahasa kasarnya mungkin buruh, ya. Karena itu tadi saya sebenarnya mau memberi tulisan untuk memberi motivasi untuk kalian. Ke depan bagi kalian, masa depan untuk kalian, generasi kalian sekarang ini, kalau memang itu undang-undang itu jalan terus ya, karena sekarang terjadi demo, ya kalau misalnya nanti demonya itu mungkin bisa tidak meloloskan, meskipun sudah disahkan misalnya, dibatalkan atau apa, dimundurkan. Dan kalau misalnya jalan, ya, suara saya pelan? Masa? Tes 1, 2, 3? Enggak, Pak. Tidak ada, saya dekatkan. Keras kok, Pak. Keras. Kalau itu undang-undang omnibus itu memang berjalan, ini jadi berat bagi kalian karena banyak yang tidak menguntungkan ya. Salah satu contohnya adalah tidak ada pembatasan outsource ya. Tidak ada pembatasan outsource, ini yang berat ya. Karena terus terang kalau kalian kerja dalam cuma status kontrak gitu, itu artinya tidak masa depan. Makanya mungkin kuncinya satu ya, kalian harus belajar lebih keras ya. Saya lihat kurikulum yang sudah disiapkan oleh kampus sudah luar biasa ya. Saya lihat bagus ini. Ya, ini sudah up to date ya, dan sudah mempersiapkan diri kalian untuk bagaimana nanti setelah lulus ya. Contoh misalnya kalian kemarin sudah belajar tentang strategic advertising, sekarang kemudian copywriting, terus sekarang malah penulisan berita ya. Ini semuanya sebenarnya sudah pas untuk situasi sekarang. Jadi satu, belajarlah kalian lebih keras lagi ya. Jangan puas dengan apa yang diberikan oleh dosen, apalagi yang diberikan dosen sangat terbatas ya. Contoh, saya sudah ngajar offline ya, tapi diberi waktu 1 jam. Terus orang kadang-kadang ketika sudah baru rasanya masih kayak kemarin saya ngajar multimedia communication ya untuk adik kelas kalian VMJ J02. Karena kan memang praktek di lab ya, masih ada yang latar belakangnya yang berbeda, ada yang backgroundnya SMK multimedia, tapi ada yang backgroundnya SMA A1 IPA atau IPS. Ini kan banyak yang benar-benar nol pudol. Contoh sepele aja, kemarin saya tidak mengajarkan Photoshop, tapi ada sesuatu yang harus menggunakan Photoshop. Ini ternyata banyak yang tidak bisa, sehingga waktu 1 jam ini rasanya kurang ya. Padahal sudah harus ganti kelas lagi. Makanya kemarin saya sampaikan ke mahasiswa bagaimana kalau kita teruskan online di rumah. Ternyata satu kelas bisa ya, kecuali satu anak yang kena rahasia masker. Padahal saya ngomong ini sukarela ya, bukan jadwal dari kampus. Ini
Kalau kalian merasa kurang, monggo, saya siap aja, ikhlas aja untuk melakukan ini. Jadi pertama, tolong kalian belajar lebih keras lagi, ya. Kondisinya seperti ini, waktu yang disampaikan untuk mencari ilmu mungkin terbatas, dan juga keterbatasan ya fasilitas dari kampus tidak bisa kalian optimalkan, misalnya lab atau apa macam-macam, bertemu dengan guru langsung bisa apa, sehingga kalian harus inisiatif sendiri, harus bisa. Tapi sebenarnya para guru, para kampus dan itu sudah mendukung. Jadi kalau kalian misalnya ada sesuatu yang mau apa juga bisa mendukung. Kemudian yang kedua, ya selain kalian belajar keras, cobalah. Jangan berpikir untuk, mohon maaf, untuk berpikir mencari pekerjaan atau menjadi tenaga kerja atau menjadi karyawan, apalagi menjadi buruh ya. Saya sendiri sudah jadi buruh selama 20 tahun ya, mulai lulus kuliah sampai tahun 2016. 21 tahun ya, 20 tahun lah ya. Jadi waleh sebenarnya. Dan ketika saya memulai bisnis sendiri, ternyata kadang-kadang ada perasaan kenapa tidak memulai lebih dulu ya, misalnya contoh setelah lulus misalnya bisnis atau apa, karena untuk memulai bisnis itu ya nggak bisa langsung besar ya, harus dirintis ya. Kalau kalian sudah jauh memulainya ya, itu lebih baik ya. Maka sekarang ini coba jangan berpikir seperti itu, tapi sudah mulai bisnis ya. Manfaatkan teknologi, manfaatkan internet, manfaatkan aplikasi, manfaatkan website dan macam-macam. Ini sebenarnya lebih memudahkan dibanding saat saya dulu kuliah ya. Kemarin ada mahasiswa yang kontak saya, Pak, mohon maaf saya cuti Pak. Kenapa kok cuti? Karena ada masalah keuangan keluarga. Saya merasa mungkin nggak hanya dia, tapi hampir semua keluarga juga mengalami seperti itu. Nah, tapi ini kesempatan ya bagi kalian di zaman internet ini. Kalau saya dulu waktu kuliah untuk mencari tambahan penghasilan gitu ya, karena kan harus membantu orang tua untuk kuliah misalnya. Pekerjaan saya hanya cuma ngajar privat, ngelesi istilahnya Jawa, sama menerjemahkan. Tapi sekarang banyak ya, apalagi kalian sudah punya kemampuan. Saya lihat kalian karya-karyanya sudah luar biasa. Ya, contoh Hilda itu sebenarnya saya kemarin hari ini dan kemarin lihat iklan-iklan kalian yang kalian bikin, yang saya yakin bikinnya cepet-cepetan gitu ya. Itu bayangkan kalau kalian membuatnya lebih lama dan dirancang lebih bagus, itu pasti itu jadi karya ya. Contoh misalnya sepele aja, kalian bikin channel fokus di satu apa, dan kalau saran saya carilah yang menjadi passion kalian. Contoh misalnya Wildy ini passionnya transportasi ya, kenapa nggak bikin channel berkaitan dengan transportasi misalnya, mulai dari apa ya, tipe-tipe bis atau bagaimana cara apa kayak gitu, seperti itu ya. Contoh saya sempat bikin channel, Wildy bisa ngecek channel saya, namanya Indotrain ya. Saya sebenarnya suka juga transportasi, tapi bukan darat. Transportasi saya sukanya adalah kereta api, tapi maksudnya darat tapi yang kereta api, bukan bus ya. Saya senang sekali, dan saya cukup terkejut ternyata banyak juga channel yang berkaitan dengan kereta api dan sudah monetize ya. Bahkan ada satu video cuma hanya kereta datang ke stasiun gitu aja, cuma durasi paling cuma sekitar 2 menit, dalam waktu nggak sampai 1 hari, 20 jam atau berapa, itu sudah Iya, Pak. Sudah mencapai. Kenapa, Dimas? Real fans. Ya, tapi banyak Dimas. Tapi Real Fan itu organisasinya ya. Saya juga penggemar saya juga anggota Real Fan, tapi secara nggak pernah ikut offline-nya, tapi saya ikut secara online-nya, kan ada. Saya setiap hari Pak ikut offline, Pak. Oh gitu. Iya, ya. Di rumah saya belakang itu kereta. Nah itu enggak, ini contoh. Kalau kamu nggak punya passion ya nggak bisa, Dimas. Tapi kalau punya passion ya pasti menikmati menunggu kereta datang atau apa gitu. Lah maksud saya gini, banyak potensi yang bisa dilakukan. Belajarlah mulai sekarang ya. Itu bisnis itu bukan sesuatu yang mudah dan cepat. Jadi kalau kalian sudah melakukan sekarang ya. Contoh kayak ponakan saya sudah memulai kelas 2 SMA malah. Sudah mulai kelas 2 SMA jualan aksesoris sepeda motor, karena dia suka istilahnya modifikasi dari sepeda motor, ditambah-tambahin gitu, diikutkan
auto kontes kayak gitu. Terus kemudian sering juara ya, dapat apa namanya, dapat penghargaan itu ya, sepeda motor hasil modif itu dijual beserta piagamnya. Ternyata harus disertakan piagamnya kalau dijual, dihargai mahal ya. Jadi terus dia beli lagi yang jelek gitu, modifikasi lagi gitu ya, sambil jualan aksesoris ya. Sekarang kuliah sudah tingkat 3 ya, mungkin adik kakak kelas kalian, mungkin setahun di atas, lahir tahun 99 ya. Jadi ini saya lihat sudah lumayan jalan ya bisnisnya, karena sudah dimulai sejak SMA. Bahkan alatnya pakai BBM aja, sekarang sudah agak mending, meskipun saya lihat masih belum canggih ya, masih pakai WA atau apa, belum sampai bikin toko online, tapi dia sudah mulai masuk ke apa namanya, marketplace ya, kayak Tokopedia dan macam-macam ya. Tapi ya tentu dia sudah tahu ya ditipu dan macam-macam, terus kemudian cari tempat yang murah bagaimana, dia sudah mulai belajar kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, kalian sudah tepat sih sebenarnya masuk di LP3I. LP3I sudah menyiapkan kalian untuk siap kerja. Tapi mungkin tambahkan motivasi dari saya, yakni bahwa kalian selain siap kerja, kalau bisa juga siap berbisnis. Ya, siap berbisnis. Ya, manfaatkan apa yang kalian dapat secara ilmu dari mana ya. Contoh yang mungkin bisa saya berikan ya tadi itu ya, kalian bisa dari YouTube channel misalnya ya, gak terlalu mengganggu, dan apa yang kalian lakukan seneng, kayak misalnya Wildy seneng-seneng aja, misalnya di Bungurasi mulai pagi sampai sore gitu. Nah ini kalau dijadikan video, sudah berapa video itu ya, atau apa gitu ya, saya lihat itu ada yang kayak gitu ya. Ini dari saya, karena saya terus terang kepikiran sama mahasiswa saya, anak-anak saya ya, bagaimana masa depan yang ke depan akan terasa lebih berat bagi kalian, karena nanti juga kalian akan bersaing dengan tenaga kerja asing ya, karena prinsipnya adalah bagaimana dalam tanda petik memanjakan para investor ya, tentu mengorbankan sisi yang lain. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita kembali ke semula ya, tentang berita ya, tentang prinsip dasar berita ya. Jadi kita sudah sampai kemarin itu, tapi saya mau kembali ke semula. Apa sih yang dimaksud dengan berita ya? Apa nilai-nilai berita? Coba kita lihat ya. Materinya juga sudah saya upload ya di Google Classroom ya. Silakan, mungkin kalian sambil buka ya. Kita sambil saling buka ya. Yang pertama, sebuah berita ya, yang dinamakan berita ya, haruslah memiliki unsur ini. Jadi kalau kalian misalnya mau membuat sebuah postingan, entah online, entah di YouTube channel, atau nanti kalian jadi wartawan kerja di sebuah perusahaan media cetak, kalian tidak hanya acara berita, tetapi harus memiliki satu dari 10 unsur ini. Syukur-syukur lebih daripada 10 unsur ini. Jadi berita harus memiliki minimal 1 ya, syukur semakin banyak semakin bagus. Apa unsurnya ya, unsurnya yang dimaksud dengan berita ya? Contoh, kalau sejak awal sudah saya bilangkan kan, kalau misalnya contoh misalnya Yusuf digigit anjing, itu mungkin bukan berita ya, kecuali mungkin untuk keluarga saya mungkin ya. Tapi kalau misalnya Yusuf gigit anjing, wah itu bisa jadi berita itu ya. Atau Jokowi, Presiden Jokowi digigit anjing, lah itu berita. Makanya untuk melihat apakah ini sebuah berita atau tidak, kita harus melihat dulu apakah memiliki unsur-unsur ini. Yang pertama adalah keluar biasaan ya tadi. Jadi luar biasa. Jadi namanya luar biasa berarti bukan seperti biasa ya. Yusuf digigit anjing biasa, anjing gigit manusia itu ya biasa ya. Saya manusia gigit anjing, lah itu baru nggak biasa. Terus kemudian apa namanya, seorang presiden digigit anjing, itu nggak biasa kan, dia pasti kan dijaga dengan tim Pampaspres dan macam-macam. Jadi yang pertama ini keluar biasaan, gampang sebenarnya sih.
Jadi kalau misalnya normalnya itu kita lewat sebuah jalan misalnya lancar gitu, itu apa namanya biasa ya. Tapi kalau kemudian ada macet, ternyata macet itu karena kecelakaan, nah itu tidak biasa. Itu bisa jadi berita. Ya, contoh tadi saya lihat lagi YouTube channel saya sambil lihat video kalian yang iklan kemarin bikin tugas itu, ternyata saya pernah membuat video, bukan membuat berita gitu ya, karena ada kebakaran di dekat perumahan saya, kemudian saya shoot gitu loh, ya, dan itu jadi layak ya. Saya lihat view-nya lumayan ya, di atas 1.000 ya, berarti ini bagi mereka juga berita, padahal itu kejadian di dekat kampung saya. Kemudian berikutnya adalah sifatnya aktual. Aktual ini artinya baru ya, baru ini yang barusan terjadi. Jadi kalau misalnya saya ngomong tentang Omnibus Law, ini aktual karena barusan disahkan tadi malam dan tadi pagi banyak demo, ya ini aktual. Tapi kalau misalnya saya cerita tentang pemilu 2019, ini nggak aktual, sudah lama ya. Jadi yang pertama adalah luar biasa, yang kedua adalah aktual ya. Jadi namanya itu basi ya, basi atau tidak basi, yang baru atau tidak baru. Kemudian ini yang ketiga, proximity. Proximity itu kedekatan dengan target apa namanya, target pembaca, target konsumen kalian. Ya, jadi contoh misalnya kalau misalnya kalian jadi wartawan Jawa Pos, kalian tahu bahwa pembaca Jawa Pos itu orang Surabaya. Jadi kalau misalnya ada demo di gedung pemuda, ya, Balai Pemuda, nah itu dekat ya, kedekatan ya. Nah, contoh misalnya akan ada lagi demo lebih besar lagi misalnya, nah, itu orang akan senang karena wah ini berarti saya harus lebih mempersiapkan diri, mungkin saya harus lewat mana, mungkin gitu ya, karena ada kedekatan. Tapi kalau misalnya ya berita tentang bahwa di Jakarta untuk mobil itu dibatasin dengan nomor polisi, itu nggak dekat, karena di Jakarta itu urusannya orang Jakarta, yang jadi masalah orang Jakarta. Kita nggak jadi masalah karena nomor polisi nggak dibatasin, kita pakai nomor polisi entah ganjil entah genap tidak masalah. Kemudian berikutnya adalah hal yang baru. Hal yang baru ini maksudnya bukan masalah aktual ya, kalau aktual itu masalah waktu ya, maksudnya kedekatan waktu, jadi hari ini, saat ini aktual. Tapi hal yang baru ini, novelty ini, yang dulu itu tidak ada, sekarang ada. Itu namanya hal baru, novelty ya, berkaitan dengan apa ya, eksistensi. Dulu itu tidak ada, sekarang ada, itu novelty. Jadi makanya kalau sesuatu tulisan-tulisan yang berbau ilmiah, penemuan-penemuan, biasanya banyak orang suka. Contoh misalnya ilmuwan menemukan sebuah planet baru. Wah, ini orang juga suka ya. Penemuan-penemuan teknologi, ilmu pengetahuan ini kadang-kadang juga dimasukkan di dalam media massa karena baru, hal baru. Dulu nggak ada, sekarang ada. Ya. Bagaimana kalau dalam peristiwa sehari-hari? Ya, contoh misalnya masalah masker misalnya. Kalau dulu nggak ada, sekarang masker. Tapi sekarang masker bukan hal yang baru. Tapi kalau mungkin ada sebuah lagi masker yang apa gitu, nah ini mungkin bisa diangkat ya, masker yang model apa kayak gitu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah akibat, impact ya. Akibat, impact ke pembaca kalian ya. Jadi kalau misalnya besok akan ada demo besar-besaran di Surabaya, itu impact-nya ke kita ya, pembacanya kalian. Kalau misalnya memang korannya untuk dibaca orang Surabaya, itu berkenan cocok. Tapi kalau misalnya besok akan ada diberlakukan ganjil genap misalnya di Jakarta, ya itu nggak terlalu berdampak untuk kita. Jadi mungkin nggak perlu diangkat berita kalau memang koran kalian bukan koran nasional atau koran Jakarta. Jadi kalian lihat dulu ada nggak dampak akibat. Atau kayak ini yang barusan tadi saya bilangkan, yaitu undang-undang Omnibus Law ya, ini nanti berdampak dengan kita. Nah ini semakin besar dampaknya, ini orang-orang semakin senang ya, maksudnya semakin tertarik untuk membaca berita itu. Wah ini nanti bagaimana nasibmu kalau ada Omnibus Law diterapkan, ini orang akan menjadi tertarik untuk membaca.
Kemudian berikutnya yang keenam adalah konflik. Ya, konflik ini adalah perbedaan, pertentangan ya. Sebenarnya hal yang wajar ya konflik di dalam dunia karena di mana-mana nggak mungkin ada sesuatu pihak yang menang ya, maksudnya seneng, tapi pasti ada pihak yang lain dirugikan. Nah, pasti akan ada konflik ya. Konflik itu adalah sesuatu yang wajar. Jangankan seperti kasus yang besar, kalian aja mungkin di rumah juga konflik ya. Misalnya konflik dengan, mohon maaf, misalnya orang tua dengan adik kalian, itu hal yang wajar menurut saya, biasa ya. Karena itu kita akan melihat bahwa konflik ini memang akan diangkat untuk kita, dan apakah konfliknya ini berpengaruh terhadap kita, atau konflik ini pasti mungkin ada yang jadi kubu kita ya, ada yang jadi kubu lawan. Nah, ini mereka pasti akan senang ya. Tapi kalau konflik ini tidak berkubu pada siapapun di pembaca kalian, nah ini juga kurang tepat. Contoh misalnya sekarang saya baru tahu ternyata ya, karena mungkin kita sekarang lebih banyak membaca berita nasional ya. Tadi karena gara-gara Omnibus Law ini saya kemudian banyak baca-baca berita ya. Ternyata di Eropa, di Rusia itu ada perang sebenarnya di daerah agak Eropa turun, yaitu perang Armenia ya, Armenia itu saya terus terang nggak terlalu mengikuti. Azerbaijan ini perang ini sebenarnya, kalau misalnya nggak ada kejadian Omnibus Law ini kan akan jadi peristiwa, itu konflik. Tapi konflik ini tidak terlalu berdampak ke kita ya, tidak ada cinta di dalam Omnibus Law. Maksudnya apa ini, Agung? Kok senangmu kok cinta-cinta dok sekarang? Agung sepertinya ingin memberikan inspirasi baru, Pak. Ayo, Gung, keluarkan, Gung. Ya. Nah, ini contoh misalnya. Ada demo misalnya. Ini konflik antara pemerintah dan anggota DPR versus ya misalnya ya. Serikat buruh. Nah, kita masuk di dalam kubu mana? Kita pengennya sebagai pekerja, berarti kita ada di serikat buruh misalnya, atau mungkin ada orang yang di pemerintah. Ini kalau konfliknya ini kita ada di dalam situ, itu akan semakin menarik ya. Berikutnya yang berikutnya adalah ketegangan atau kejutan ya. Ketegangan, kejutan, sesuatu yang namanya kejutan, sesuatu yang tidak kita harap, sesuatu yang tiba-tiba ada ya, ketegangan, kejutan ya. Apa itu contohnya? Tiba-tiba misalnya kayak kemarin beberapa tahun yang lalu ya, tiba-tiba ada pesawat yang menabrakkan diri ke gedung ya, World Trade Center di New York ya, kemudian sampai hangus misalnya. Atau ada berita kalau di Surabaya ya, pengeboman gereja ya, itu juga kejutan ya. Terus kemudian tegang kita, wah ini jangan-jangan karena ternyata dari berita kemudian timbul simpang siur, ternyata nggak hanya di gereja, tapi juga ada di gereja ini, juga ada di kantor polisi ya, ini tegang ini, sehingga mungkin kita takut ya, oh jangan. Nah, ini orang semakin senang dengan berita itu, maksudnya semakin tertarik ya, mengikuti terus berita itu ya, karena siapa tahu itu nanti ya semakin itu mungkin akan berpengaruh ke dia. Nah, ke-8 ini yang penting ya. Sesuatu yang biasa itu yang nomor tadi itu ya, itu mungkin berkaitan dengan hal yang orang kebanyakan. Tapi kalau hal yang biasa tapi dilakukan oleh orang besar, orang penting, itu orang juga suka ya. Kadang-kadang ini mungkin sekalian kita diskusi ya, saya juga heran ya. Saya lihat sekarang trennya di YouTube channel ini adalah para artis ini semuanya bikin channel ya. Karena mungkin melihat teman-temannya channel ini ternyata teman-temannya artis yang sudah punya channel ini ternyata punya penghasilan yang ratusan juta, yang penghasilan yang banyak lah ya. Sampai kemarin saya iseng melihat tayangan di televisi Baing Wong Paula ya, namanya Bapau kalau nggak salah ya. Itu sampai saya lihat dia punya perusahaan sendiri tuh, ada timnya yang lagi ngedit pakai komputer Apple Book ya kalau nggak salah, besar gitu. Kita lihat timnya banyak itu, sudah kayak perusahaan sendiri ya, padahal dia kekuatannya dulunya hanya di YouTube ini. Nah ini saya lihat sebenarnya biasa aja itu kalau saya lihat ya, bagi saya dulu ya, saya melihat itu yang dibuat oleh mereka itu hal sesuatu yang
biasa, misalnya contoh si Raffi Ahmad Raffi Ahmad mengajak anaknya jalan-jalan apa kayak gitu, menurut saya sih biasa ya. Tapi kenapa orang tertarik? Karena ada hubungannya dengan tokoh atau orang penting, karena orang-orang merasa bahwa tokoh atau orang penting atau artis ya, selebritis itu kayaknya bukan kayak manusia biasa. Jadi mereka penasaran kalau mereka tidur itu seperti apa, kalau makan seperti apa. Apalagi kalau Agung tanya mandinya seperti apa, ngono ya. Iku Gong, apa Raffi Ahmad sing ngadus? Oh, bukan, Pak. Siapa? Nikita Mirzani, cara mandinya kayak apa kalau Dimas? Atau siapa? Tamara siapa itu? Anya Tamara Geraldine atau Anya Geraldine itu? Ya. Jadi yang ke-8 ini ada unsur tokoh, ya. Tadi tokoh ini termasuk juga. Jadi kalau kalian melihat berita ada sebuah peristiwa, apakah memenuhi unsur ini? Ya, semakin banyak unsur ini, berita kalian akan semakin tinggi nilai beritanya. Ya, jadi unsur-unsur berita ini adalah memberikan nilai berita. Semakin besar, banyak unsur beritanya juga adalah semakin tinggi beritanya. Yang ke-9, ya, ke-9 ini belum saya ganti, ya, adalah kemanusiaan, human interest ya. Karena pada dasarnya manusia ya juga tertarik dengan kehidupan manusia yang lain ya. Makanya tulisan-tulisan feature yang berbau kemanusiaan ini juga akan penting. Kemudian berikutnya ternyata manusia juga suka mengikuti kejahatan ya. Contoh tadi sebelum saya ngajar, saya mendengarkan berita di radio bahwa mahasiswa UNER, mahasiswa psikologi UNER sudah tahap didakwah ya, yang kemarin melakukan kejahatan apa itu fetis ya, jadi meminta siapa untuk membungkus dirinya. Kain jari itu, Pak. Nah, kain jari itu terus itu sudah Agung masuk. pernah gitu, Pak, katanya, Pak. Punya fetis Pak. gitu, Agung. Ya, Agung. Bakar. Tapi Ada yang bakar-bakar di chat, Pak. kalau Agung itu inginnya cewek tapi disuruh bugil dulu pakai jarit gitu ya. Kalau cowok percuma intinya. Sebentar. Fetisnya lagi. Saya kembali lagi ke unsur yang ke-8 tadi itu. Ya, saya minta diskusi, minta pendapat kalian. Apakah benar? Ini yang nomor berapa ya, Pak? Yang nomor 8 tadi, Dimas. Van. Yang tadi. Mana tadi? Nah, ini nomor 8. Kan tadi saya bilang apa namanya? Arah artis itu sekarang banyak bikin apa namanya, bikin YouTube channel, dan yang diangkat itu sebenarnya sederhana, tapi saya lihat itu view-nya luar biasa, ratusan ribu dalam beberapa hari atau malah jutaan. Menurut kalian kenapa? Yang kalian yang sering lihat, saya lihat soalnya ya yang nonton ya para milenial. Karena dapat giveaway. Karena ada giveaway, Pak. Kenapa? Bukan original. Karena ada giveaway, Pak, bukan original konten, Pak, itu, Pak. Basi itu. Pak Basim enggak, ternyata kenyataannya di mana? Kenyataannya ya uangnya yang nonton itu kenyataannya. Karena Ya. ada giveaway, Pak. Wis Karena terkenal, Pak. Bayus nggak kasih giveaway, Pak. Giveaway itu seberapa banyak, Hilda? Saya nggak tahu. Memang saya lihat ada bagi-bagi hadiah ya. Tapi kan kalau yang nonton sama yang dibagikan berapa, kan artinya sebenarnya probabilitasnya ya rendah. Itu yang dapat cuman keluarganya sendiri, Pak. Keluarga sendiri, Pak. Nanti Keluarga jauh. Keluarga jauh. Yo I will. Alasan will. Wah, kono will. Iya. Iyalah. Will kena, Pak. Keluarga jauhnya Will itu, Pak. Ya. Jujur aja sampai sekarang tuh saya terus terang masih ya sebagai YouTuber ya, maksudnya. Saya kadang-kadang merasa masih heran kenapa ya, menurut saya ya tayangan seperti ini kok digemarin gitu loh, digemarin. Padahal menurut saya nggak ada manfaatnya. Memang saya belajar jurnalistik kan, karena saya tahu tadi berkaitan dengan orang penting, apapun yang dilakukan orang penting ini akan menjadi nilai berita gitu loh. Tapi menurut saya yang apa ya
biasa, maksudnya artis itu kan ya cuma artis. Tapi kalau misalnya contoh seorang presiden, nah itu mungkin ya, saya mungkin agak tertarik karena kan presiden untuk sampai jadi presiden itu sesuatu yang tingkatannya tinggi. Sehingga kalau misalnya bagaimana sih sehari-harinya pas dia libur nggak bekerja misalnya, itu kan saya ingin tahu juga apakah dia suka membaca atau gimana. Ini kan kalau misalnya hari libur, Pak. kenapa? Presiden itu ada hari liburnya, Pak. Ya ada dong, itu juga pekerjaan. Oh, mungkin sekarang lagi libur, Pak. Sampai Omnibus Law jadi. Masa Liburnya kok kerja setiap hari terus liburnya, Dimas, 24 jam terus mungkin- kemudian mungkin 7 hari ini hari libur, Pak. seminggu. Ya pastilah. Mungkin Hari ini mungkin libur karena Omnibus Law jadi, Pak. Mungkin libur, Ya. Pak. Ya, ini kalian ternyata masih belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan saya. Ini kenapa kok anak-anak milenial itu suka tayangan-tayangan yang kata orang ini tayangan-tayangan yang nggak mendidik gitu loh, nggak Itu, apa ya, Pak, nggak bermutu giveaway. gitu. Giveaway, Pak. Giveaway. Giveaway. Iya, Pak. Coba channel Bapak kasih giveaway gitu aja, wis. Pulsa, wis. Lah banyak sih nonton, Pak. Tapi lebih Apa ya, Pak? orang kan harusnya mikirnya nonton tuh banyak ya, jutaan. Giveaway itu berapa gitu loh. Pakai Artinya- clickbait, Pak. Oke, berikutnya adalah, nah ini mungkin unsur yang disukai sama Agung ini. Makanya dia cari-cari berita yang ada gitunya. Oh iya, Agung, sukanya gitu, Pak. Dia, Pak. Cak Agung metu soro nih, kenapa gak metu soro nih Wah, Agung itu jangan-jangan Ya, Lagi unsur yang tidur. terakhir. Bungkusan. Unsur yang Tidur, terakhir. Lagi eksekusi, Pak. Tidur itu, Pak. Nah ya, Agung kok gak metu suara nih, tak pancing-pancing kok gak Lagi eksekusi, Pak. olahraga, Pak. Itu. Cuci mungkin, Pak. Olahraga jari. karo safety. Umba-umba, Pak. Ini, oh itu Rek, waktu nih kuliah ya harus diperhatikan lah. Ini kan harusnya siap, kalau siap. offline kan juga kalian harus berangkat ke kampus gitu loh. Ini aku lagi. Oh ya jangan lupa absennya ya. Kok aku lupa ini. Wah, Po, kamu itu barusan gabung, Po. Dari tadi, weh. Ini Keluar, Po, keluar, Po, keluar. Ya, berikutnya unsur yang berikutnya yang 10 itu adalah unsur seks ya. Ya ada kaitannya seks ya. Ya, seks ini dalam arti luas ya. Misalnya contoh, ya sekalian tahu sendiri lah Kak ya. Ya wes, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalian sudah tahu sebuah peristiwa, sebuah kegiatan apakah itu jadi berita atau tidak, yaitu dengan mengenali apakah memenuhi 10 unsur tadi. Minimal 1 ya. Kalau tidak ada memenuhi sama sekali ya, kalian bikin berita juga nanti nggak akan yang nonton ya. Contoh ya tadi itu kalau misalnya peristiwanya di Jakarta atau peristiwanya di Amerika, kalian beritakan di koran Surabaya, nggak akan laku ya. Oke, sekarang kita masuk lagi, ketika kalian tahu bahwa ini sebuah kegiatan event ini bisa diangkat sebagai berita, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan ketika kalian mengangkat ini sebelum sampai teknik menurut jurnalistiknya ya. Nanti setelah UTS ya baru kita akan belajar teknik jurnalistiknya. Sekarang baru bagaimana harusnya ketika kita menulis ya, menulis tentang peristiwa itu. Yang pertama, ketika kalian membuat berita atau jurnalisme itu harus harus memenuhi bahwa itu harus memiliki kebenaran ya, membela kebenaran, memberitakan kebenaran ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah peristiwa salah, kalian bukan mengangkat peristiwa itu memenangkan yang salah. Nah, itu bukan. Bapak Yusuf orangnya kepinginnya itu. Lah itu bukan. Makanya yang namanya berita juga kita harus punya namanya kode etik ya, bukan kode etik. Sebagai profesi dia juga harus punya kayak sumpah agar kampanye, punya tingkah laku yang harus dilakukan ya, seperti dokter. Dokter tidak boleh menolak pasien, yaitu di dalam sumpah. Termasuk wartawan kalau bisa ini nanti kita akan belajar ada 8 ya, ada 8 yang harus dilakukan ketika dalam berita. Yang pertama harus terkait atau membela kebenaran ya, membela kebenaran. Jadi contoh misalnya ada kejahatan tadi itu, korupsi, kita mengangkat ya ini memberikan
pada ini loh orang yang salah gitu, yang harus disalahkan gitu. Ya, bukan justru berita itu kita angkat justru membela misalnya koruptornya gitu. Bapak, saya dibayar sama itu, ya berarti kamu nggak betul, harusnya seperti itu ya. Kita harus punya jiwa sebagai seorang jurnalistik yang baiknya, harusnya membela kebenaran. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, kalian ya sebagai seorang jurnalis, berita yang kalian angkat haruslah lebih membela pada masyarakat, pada rakyat, ya, pada rakyat, bukan pada seberangnya rakyat, lawannya rakyat, misalnya apa, pengusaha lalim misalnya, ya, pengusaha serakah misalnya, penguasa dolim misalnya seperti itu, ya. Jadi lebih kepada masyarakat. Contoh misalnya banjir misalnya, ya, banjir ini ya tentu kita akan lebih mendukung, lebih loyal yang pada masyarakat, ya, bukan misalnya malah oh ini karena apa namanya karena faktor alam harusnya rakyat itu bisa apa namanya memahami gitu, ya, bukan. Kalau seperti itu Pak, bukannya banjir itu dari manusia untuk manusia, Pak. seperti apa Dimas? Aku kok nggak paham dari manusia ke manusia. Ya kan yang buang sampah sembarangan manusia. Ya kan daerah-daerah itu aja Pak yang kena, Pak. Iya betul. Ya, tapi kan tidak semua seperti itu ya kan. Maksudnya itu salah satu sebab. Artinya gini, ini contoh yang tadi di gambarnya saya. Tapi artinya ketika kalian mengangkat berita itu lebih membela pada rakyat. Contoh misalnya, misal ya, hari ini misalnya ada berita pengesahan Omnibus Law, terus kemudian ada demo. Kita berpihak kemana seharusnya? Harusnya kalau menurut kaidah jurnalistik, ya, yang pertama kita membela yang kebenaran, ya. Misalnya contoh, layak nggak, bener nggak, kalau kemudian ada orang seumur hidup modelnya outsource, ya, outsource, modelnya statusnya kontrak, ya. Bayangkan loh ya, situasi posisi kontrak itu nggak enak sekali, ya. Jangankan pegawai, dosen pun ada yang modelnya kontrak kalau nggak salah di perguruan tinggi tertentu, di mana kalau misalnya dirasa misalnya kurang bagus misalnya mengajar atau apa bisa langsung diganti sih sebenarnya. Tapi kan kalau memang itu dia sudah benar, tapi karena ya misalnya mahasiswanya yang mungkin salah, terus kemudian dia bisa menggalang teman-temannya, terus kemudian malah protes ke kampus, yang dibela justru bukan dosennya, tapi yang dibela mahasiswa. Nah, ini berarti bukan masalah benar atau tidak, ya. Jadi harusnya kembali lagi yang tadi itu, misalnya Omnibus Law, yang benar apa, ya? Kalau misalnya sesuatu yang nggak menyenangkan, misalnya bekerja itu modelnya kontrak terus dan kemudian apalagi outsource ya, artinya outsource itu bukan pegawai di mana tempat kita bekerja, ya, dan tentu nggak ada namanya karir atau apa, ini nggak ada masa depan, ya, kan ini juga nggak menyenangkan, ya, misalnya. Jadi posisi kita mungkin akan tetap di situ, ya. Jadi kalau bukan outsource, ya, artinya kita jadi pegawai kemungkinan bisa berkembang gitu, ya. Nah, terus kemudian kita tahu bahwa ini yang harusnya benar seperti ini. Atau contoh lagi misalnya, saya masih belum membaca, ya, tapi kalau dari membaca undang-undangnya, karena undang-undangnya itu setebal 1000 halaman, ya, setebal 1000 halaman. Ya, undang-undangnya. Tapi yang dari baca, yang saya lihat di screenshotnya undang-undangnya, memang saya baca yang dipermasalahkan, yaitu ternyata memang sebagian memang tidak menguntungkan. Ya, contoh misalnya nggak ada nanti gaji berdasarkan UMR. Jadi yang ada itu apa ya istilahnya, tapi UMR untuk provinsi, ya. Jadi nggak ada UMR secara kota, secara apa namanya, secara kabupaten gitu, tapi secara provinsi, ya. Yang rugi nanti mungkin adalah kota-kota besar, ya, karena nanti akan dibuat rata-rata, ya, dibuat rata-rata. Misalnya untuk Jawa Timur itu dibuat rata-rata, bagi Surabaya kerendahan, ya, gitu. Jadi ini nggak adil juga, ya. Artinya untuk Surabaya yang harusnya tinggi karena biaya hidupnya tinggi, murah. Sebaliknya mungkin
di daerah apa misalnya mana gitu ya, di mana biaya hidupnya rendah, ya ikutan naik gitu. Padahal biaya hidupnya enggak. Nah sekarang kan dihitung UMR-nya berdasarkan kota, ya gitu. Jadi ini kebenaran ya. Kemudian berikutnya adalah membela rakyat, ya, membela rakyat. Ini juga semuanya nanti juga akan terkait kepada kita, ya. Kalau semuanya gampang 3 kali tiga kali surat teguran langsung dipecat tanpa ada apa kayak gitu ya, ini kan juga nggak bisa diperjuangkan. Ini contoh yang omnibus law, tapi juga banyak yang lain. Contoh misalnya kebakaran hutan, penebangan hutan liar misalnya, ya tentu kita harus membela rakyat ya. Misalnya kalau misalnya dibakar itu asapnya yang timbul gitu ya. Gitu. Meskipun mungkin bisa jadi dibakar itu karena membuat perkebunan gitu, tapi kan itu bukan rakyat ya, rakyat tertentu aja, tapi rakyat secara keseluruhan dirugikan ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, nah ini yang penting ya, termasuk juga saya ngomong ini ya, ini adalah melakukan namanya check and recheck ya, diverifikasi ya. Ini sebenarnya perintah, bukan hanya perintah secara modern, tapi ini perintah sejak zaman dulu ya. Di dalam Al-Quran Allah itu sudah memerintahkan umatnya, kamu kalau mendapat berita tolong dicek ya. Kenyataannya orang nggak ngecek ya, kenyataannya ya. Contoh yang barusan aja ada berita yang mengatakan alhamdulillah sekarang Mekah sudah dibuka umroh gitu. Langsung di-share sewenang kayak gitu, padahal nggak dibaca beritanya. Kalau kita baca ya nggak dibuka, belum dibuka, dan kapan dibuka pun juga masih belum jelas. Yang ada itu tahapan-tahapan dibuka untuk orang Arab sendiri yang sudah di situ, gitu loh. Ya, itu pun nanti ada tahapannya. Orang yang di luar Arab belum bisa gitu loh. Tapi dia sudah nggak ngecek, sudah merasa kayak begitu gitu loh. Kenyataannya masih belum. Ini banyak sekali ya. Kalau kemudian dalam tanda petik, kalau saya kadang-kadang jengkel ya, kemudian saya marah, ini kamu itu loh, kalau berita itu gak gampang nge-share gitu loh, tapi cek dulu gitu loh. Aku ki gak harus jadi tak berita nang grup gue so pengertian yang bener no loh. Memangnya yang lainnya itu kengangguran untuk membantu ngecek gitu loh, untuk bayaran. Harusnya kalau kamu nggak tahu, nggak yakin tahu kebenaran, mending nggak usah lah, nggak usah kamu share gitu loh. Kalau kamu tahu memang yang benar, silakan share. Bukan justru kamu memberikan pada yang lain gitu loh. Bayangkan kalau kemudian orang lain misalnya tingkat kritisnya itu berbeda. Kalau aku kan masih selalu kritis, ini bener apa enggak, masuk akal enggak gitu. Ya, kalau orang lain kemudian memahami bahwa berita itu bener gitu, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kan bisa mengikuti berita itu, padahal itu tidak benar gitu loh. Ya, yang tadi itu yang misalnya contoh ya. Contoh aja baru-baru yang lalu ada teman yang ngirim promo umroh gitu. Saya cuma tanya, loh, memangnya umroh sudah buka? Gitu. Belum. Tapi ngapain buka itu gitu. Belum jelas loh, untuk di luar Arab belum jelas, tapi dia seperti itu. Takutnya kan ada yang mungkin merasa, oh ini loh ada beritanya, dia juga nggak ngecek, tapi ternyata ditunda-tunda. Ditunda-tunda uangnya sudah disetorkan, kan artinya juga nggak benar juga, mendolimi gitu loh ya. Jadi lakukan check and recheck. Kalau kalian tidak bisa merecek, ya kalian jangan lakukan ya. Contoh lagi, kalau nggak salah ada berita yang mengatakan bahwa ada seorang yang katanya dibayar pihak tertentu untuk mengaku sebagai penderita COVID gitu. Jadi ada, nggak tahu, saya juga nggak ngikutin, tapi katanya istri bilangnya ada pihak yang membayarin orang yang mengaku sebagai COVID gitu ya. Kalau saya nggak masuk akal, nggak mungkin tiba-tiba misalnya ada orang ngaku COVID terus kemudian langsung sama rumah sakit kemudian dirawat sebagai penderita COVID. Jangankan penderita COVID, kita aja sakit panas terus kemudian kita ngomong sama dokter, dok kayaknya aku kena demam berdarah deh. Gak mungkin dokternya, oh iya, enggak, dia pasti akan melakukan tes darah. Enggak, kamu bener enggak demam berdarah? HB-mu turun atau tidak? Baru kemudian dipastikan ya loh, baru. Enggak mungkin seperti itu, apalagi COVID yang seperti sekarang. Enggak kemudian langsung diterima, pasti minimal rapid test, kemudian mungkin tes swab. Enggak mungkin. Lah kalau kemudian
berita-berita ini kita tangkap gitu, ya itu makanya padahal Al-Quran sudah meminta kita gitu loh. Kita harus ngecek dan bahkan Allah sendiri sudah memarahin kita. Katanya Allah bilang gini, kamu meremehkan seperti ini, kan kecil gitu. Kan aku kan gak harus, kan malah ini harus selalu di masalah no. Itu persis omongannya Allah. Kamu menganggap hal itu remeh, persis omongannya Allah. Padahal di sisi Allah itu sesuatu yang besar. Tapi sampai sekarang kita masih kadang-kadang, kalau misalnya berita itu nggak dicek kemudian ditegur gitu, masalah ini sesuatu gitu. Loh, itu persis omongannya Allah gitu loh. Memang Allah Maha tahu dan justru kita sudah diberitahu jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi biasakan untuk selalu pertama gunakan akal sehat. Ya, itu senjata kita, ada gunanya akal itu ya begitu. Ya, termasuk sebagai wartawan, kita nggak gampang diberi misalnya informasi, misalnya ada berita terus kemudian kita cek kepada pihak terus kemudian berikan informasi, kita nggak harus ditelan mentah-mentah, kemudian kita kabar, kita cek bener nggak alasannya seperti itu ya. Contoh kalau nggak salah, saya pernah melihat sebuah berita di sebuah tempat itu diuruk sama kayak pengusaha gitu loh. Nah ini diuruk ini apa namanya, sudah melanggar tanahnya, jadi dia mendolimi. Jadi ada orang lain yang tanahnya ikut di itu ya. Ketika diprotes itu ya, terus kemudian sampai bupatinya turun ya, dia ngomong, loh ini sudah ada suratnya gitu, seperti itu. Tapi bupatinya yang sudah punya data-data, mana kamu itu di sini loh, ini tanahmu di sini. Nah itu. Jadi sampai ada masalah dicek lah. Coba misalnya anggap saja kita wartawan dikeluhkan sama tetangganya pengusaha tadi dalam tanda petik ya. Terus kemudian kita tanya ke pengusaha, kamu melakukan ini? Enggak, ini kan tanahku gitu. Begitulah. Terus kemudian kita nggak berpikir dengan akal sehat. Oh iya ya, bener gitu. Enggak, kita lihat, kita cari buktinya misalnya ke apa? Tanah itu namanya apa? BPN gitu loh. Oh, bener nggak tanahnya? Terus kita cek lagi ya, sertifikatnya yang tetangganya tadi yang didolimi gitu ya. Jadi pertama gunakan akal sehat. Ini penting ya. Kalau kalian melihat bahwa wartawan itu secerdik kayak detektif ya, menggunakan akal sehat ya, meramu. Contoh hari ini saya itu sesuatu yang luar biasa. Tadi itu saya sebenarnya gara-gara Omnibus Law itu jadinya akhirnya banyak membaca berita. Ya, salah satunya tadi itu ada orang tua, mungkin tetangganya siapa, Ilham Awid ya katanya, itu yang kecelakaan ditolong, ditanyain itu nggak tahu di mana gitu loh. Dia merasa apa namanya, kata yang melaporkan tadi itu orang tua ini pikun gitu loh. Nah, tapi yang dilaporkan ini Radio Suara Surabaya, ini wartawannya ini langsung cerdas. Oh iya ya, kemarin itu ada laporan juga yang mengatakan bahwa bapaknya ini bertengkar ya dengan ibunya, gampangannya ya, dengan istrinya itu, terus kemudian ngambul, apa istilahnya, ngambek ya. Ini dilaporkan, ya. Akhirnya dicocokkan, oh ternyata benar ya, ternyata benar. Jadi ini menggunakan logika, terus kemudian menggunakan verifikasi dan menggunakan data-data, dilihat lagi datanya. Ya, jadi kalau mau jadi wartawan itu sebenarnya kayak detektif ya, kita menggunakan logika terus menyambung-nyambungkan data. Keempat, ya, jurnalisme harus menjaga independensi. Independensi artinya kalian netral ya, independen, tidak bisa dipengaruhi. Ya, misalnya tolong kita jadi berita ya. Tapi beres lah, tak kayak duit gitu ya. Nah, itu berarti kamu nggak independen. Ya, saya nggak independen misalnya sebagai seorang reporter, nggak boleh. Ya, ini kamu salah tak beritakan. Ya, jangankan disogok dalam tanda petik, diancam dengan nyawa, harusnya lo ya, harusnya kita tetap gitu loh ya. Tapi ya memang sekarang ya mungkin ya susah ya. Tapi kalian masih mahasiswa dan saya sebagai dosen mengingatkan kalian kalau memang kalian jurnalistik itu memang bagian dari profesi ya. Itu makanya ada beberapa profesi itu mulia dan tidak mulia, itu bukan masalah kaitan dengan profesi, tapi profesi itu berkaitan dengan sesuatu yang berat ya. Contoh misalnya polisi itu mulia, tapi selama kalau dia memang ya itu tadi misalnya independen ya. Misalnya mana yang salah, mana yang benar dia independen. Kemudian juga misalnya kayak wartawan, ya dia misalnya independen. Ya kalau salah diberitakan salah, benar meskipun disogok dalam tanda petik ya,
nggak mau ya, diancam nggak takut misalnya, ya itu yang bagus ya. Dan apa misalnya ulama ya memberitahukan kebenaran, meskipun ketika memberitahukan kebenaran itu mungkin ancamannya nyawa, banyak orang yang nggak suka ya, nggak apa-apa, itu sebenarnya ya itu kemuliaannya itu di situ ya. Termasuk misalnya apa guru kayak guru apa Laskar Pelangi gitu ya, di mana gajinya sedikit atau apa, tapi dia tetap senang mendidik, itu mulianya di situ ya. Kelima adalah seorang jurnalis harus memfungsikan dirinya sebagai pemantau independen atas suatu kekuasaan tertentu. Artinya dia sebagai pemantau, sebagai saksi ya dari sebuah, ya tadi misalnya ada konflik, ada pertikaian, ada sebuah kejadian, dia duduk di situ sebagai saksi yang bisa dipercaya ya, yang bisa dipercaya ya. Contoh misalnya begini, siapa yang suka main apa namanya apa itu bulu tangkis atau pingpong? Hah? Kiwil Pak, kiwil Pak. Kadang-kadang kalau kita mainan gitu sama teman-teman itu kadang-kadang kan engkel-engkelan karena nggak ada saksinya gitu loh. Maksudnya jadi apa wasit itu loh yang masuk gitu, masuk enggak gitu. Ya. Wasitnya dan wasitnya bisa dipercaya, ya baik, ya kamu yang benar keluar misalnya, ya itu nggak gitu, itu enak gitu lah. Sama dengan seorang jurnalis, dia sebagai seorang saksi yang bisa dipercaya gitu loh. Siapa yang mempercayainya? Rakyat. Ketika membaca, oh iya bener gitu loh. Tapi kalau koniku paling bojo, kamu nggak bisa dipercaya, ini sudah kehilangan ya, sudah kehilangan fungsi jurnalistiknya, fungsi sebagai media massa karena tidak independen. Wah, kamu ini hanya istilah kalau sekarang framing, hanya mengabarkan yang enak-enak, yang baik-baik, tapi yang tidak baik tidak kamu beritakan. Nah, ini berarti kamu sebenarnya nggak independen. Harusnya ya baik, ya nggak baik, ya diberitakan. Ya, contoh Omnibus Law ini misalnya, tidak hanya misalnya wartawan mungkin memberitakan yang jelek-jelek, tapi juga yang baik. Atau jangan juga ada media massa yang memberitakan yang baik-baik aja, tapi nggak ada yang. Jadi harusnya juga ini independen. Ya. Nanti juga ada kaitan yang lain ya masalah itu. Berikutnya adalah harus menyediakan forum kritik dan komentar. Ya, artinya harusnya pembaca, konsumen kita memiliki hak jawab. Ya, hak jawab itu diatur sebenarnya dalam undang-undang. Jadi kalau kamu nggak setuju dengan berita itu, harus pembacanya bisa menyampaikan bahwa misalnya salahnya di mana. Dan kalau itu benar, ya sanggahan tadi hak jawabnya itu harusnya diberitakan, ya diberitakan. Contoh yang paling sepele itu kadang-kadang kalau di media cetak itu, kalau media elektronik gampang langsung bisa diupdate, tapi kalau berita kan nggak bisa. Contoh hanya sekedar misalnya caption, jadi ada foto, keterangan fotonya salah. Besok biasanya ada ralat foto, ya harusnya siapa gitu. Itu sebenarnya hak jawab, ya. Itu harus. Waduh, ini kalau saya berikan ralat itu nanti makan waktu, makan space, padahal iklannya banyak misalnya, nggak bisa. Itu sudah jadi kewajibanmu karena kamu salah, kamu harus juga memberitahukan bahwa kamu mengakui salah gitu loh. Bukan berarti kita harus benar gitu. Enggak, tetap. Oh, enggak, aku sudah tahu salah kok. Dia juga memahami bahwa saya melakukan kesalahan gitu. Iya, itu kamu dengan dia, tapi yang membaca kan belum tentu tahu. Jadi juga harus tetap dikembalikan di media massamu. Ya, jadi harus ada itu. Kemudian yang ketujuh, harus mengupayakan hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Ya, sesuatu yang penting ini bagaimana caranya supaya bisa menarik ya. Bisa, ini tantangan bagi kalian. Nanti mungkin setelah UTS kita akan belajar teknik-tekniknya untuk menulis bagaimana membuat sesuatu itu menjadi menarik. Kemudian yang ke-8, jurnalis harus menjaga agar setiap berita komprehensif dan proporsional. Artinya tadi itu, ya imbang, ya komprehensif secara lengkap menyeluruh dan juga imbang. Imbang dalam arti adalah dua-dua belah pihak, ya. Jadi kalau misalnya kalau sekarang demo misalnya buruh, kita kabarkan demo tuntutannya apa, terus kemudian kita harus dapat suara dari pihak pemerintah bagaimana sikapnya terhadap buruh ini, gitu. Jadi ada keseimbangan, ya. Jadi dengan cara begitu
biarkan mungkin masyarakat bisa melihat bahwa kita tidak membela yang ini, tidak membela yang itu, meskipun unsur yang tadi yang awal-awal bahwa kita harusnya membela ke rakyat, ya, ke rakyat, kepada manusia, pembela manusia secara keseluruhan, ya. Dimana kalau misalnya contoh misalnya ada sebuah suku yang kemudian dimusnahkan ya kayak kemarin ya karena seperti itu kan nggak benar ya. Jadi kita harus membelakan yang itu, bukan membela pemerintah atau negara yang melakukan itu. Ini contoh, ini membela yang secara keseluruhan. Atau kemudian terjadi pencemaran ya, terus kemudian pencemaran ini dilakukan oleh sebuah industri ya, dan hasil pencemaran ini danau ini misalnya ikan-ikan mati semua gitu loh. Padahal industri ini sangat besar, sudah gampangannya menghidupi kota itu. Ya tetap kita harus beritakan ya, karena ini nggak benar gitu loh. Tetap kita harus bela yang secara keseluruhan, tidak hanya bela manusia, juga bela makhluk hidup ya. Iklan itu mungkin nggak, kalau misalnya dia membaca berita juga akan protes. Makanya kita membela juga gitu. Kesembilan ya, jurnalisme harus memperbolehkan praktisinya untuk menggunakan nuraninya ini. Ya, nuraninya itu dalam arti tadi itu, yang nurani itu biasanya membela yang benar ya. Nurani itu selalu membela benar. Kalau di Al-Qur'an itu Allah itu memberi bekal kepada manusia itu 3, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. 3 ini yang kita gunakan untuk melihat sesuatu itu. Ya, jadi makanya 3 hal ini juga nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Misalnya kamu pendengaran buat apa, penglihatan buat apa, hati nurani buat apa gitu. Jadi hati nurani kadang-kadang bisa menggambarkan ini salah, ini benar kayak gitu. Misalnya contoh, aku nggak masuk ya, tapi aku tak titip absen lah pada siapa. Nah, ini hati nurani, nggak benar gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita ngikutin hati nurani pasti benar gitu, tapi babah gitu ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, baterainya habis. Tidak ada, Pak. Waktunya juga habis, Pak. Ya, bentar. Ya, ini juga materi saya juga habis. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akhirin. Ya, semoga. Pak. Oh ya, tentang Ini kan UAS-nya, UTS-nya. Pak. Ya, UTS-nya seperti kebiasaan saya ya, jadi ujian tulis ya. Terus kemudian tolong nanti jawabannya isi di Google Classroom ya. Jadi kalian nanti kumpulkan di situ. Tapi kalau misalnya untuk sekedar absensinya, jadi ya kalian kirim juga ke kampus kalau misalnya kampus minta untuk dikirim sebagai absen gitulah. Ya. Jadi lakukan 2, toh kan biasanya kalian nanti saya lakukan di Google Form ya, jadi Google Form. Jadi nanti kalian kayak isi gitu, ada pertanyaan. Jadi coba kalian jangan ngetik langsung di Google Form, kalian ketik aja di Word kayak gitu, supaya ada apa-apa tinggal copy paste lagi ya. Kalau berapa misal satu hilang, kalian kadung ngetik ya, kalian ngetikkan mati. tanya, kalian berikan jalan jawabnya di bawah. Hasilnya dari Word itu bisa kalian kirim ke kampus. Ya, UTS-nya adalah ujian tulis mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke. Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Ya, kalau nggak ada, Tidak ada, Pak. terima kasih. Kita akhirin perkuliahan yang luar biasa ini. Ya, kali lagi nasihat saya tadi itu tetap semangat. Kalian harus malah lebih keras belajar, dan kalau bisa tambahkan semangat kalian selain untuk bagaimana mencari ilmu untuk misalnya jadi cari kerja, tapi juga kalau bisa kalian mencari ilmu juga bisa jadi entrepreneur atau berbisnis sendiri, dan khususnya bisa memanfaatkan internet. Oke, saya akhirin. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.